Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 11920201882 dari kelas PAI 6E. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesolehan santri, di mana tugas pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah telah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG. Baik, kita akan membahas kesolehan santri. Nah, kesolehan itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama. Jadi, kesolehan itu kesungguhan seseorang dalam menunaikan ajaran agamanya. Sedangkan santri itu sendiri ditujukan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama di suatu pondok pesantren. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesolehan santri adalah ketaatan atau kepatuhan santri dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya serta untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana hubungan antara kesolehan santri dengan eksistensi suatu pesantren? Nah, eksistensi pesantren itu bukan hanya dilihat dari kemasyhuran kiai yang mengelola pesantren itu, tetapi dilihat juga bagaimana output dari pesantren itu, bagaimana santri-santri yang dihasilkan, bagaimana kualitas alumni dari pesantren itu. Nah, ada beberapa adab yang dapat indikasikan atau menggambarkan dari kesolehan santri. Yang pertama ada tawadu. Nah, tawadu ini santri itu merasa bahwa dirinya itu selalu membutuhkan ilmu pengetahuan, dirinya selalu merasa orang yang tidak tahu, menempatkan diri sebagai manusia yang tidak tahu tentang macam hal sehingga harus terus belajar gitu. Yang kedua, patuh kepada orang tua. Santri itu selalu menghormati orang tuanya. Yang ketiga, ada takzim kepada kiai atau guru. Jadi kalau bahasa lain takzim itu ngalap berkah lah dari kiai, dari guru untuk mendapatkan keberkahan dengan cara menghormatinya, dengan cara patuh kepada kiai gurunya gitu. Yang ketiga adalah santri itu tidak meninggalkan sholat. Yang kelima, santri tidak meninggalkan bacaan Quran dan wirid. Kemudian yang keenam, santri juga berakhlakul karimah. Santri mempunyai sifat-sifat terpuji di dalam dirinya. Dia selalu bersikap sopan santun, menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, cinta agama, bangsa, dan negara. Selalu menanamkan kecintaan terhadap agamanya, terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, santri itu selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat, selalu ingin memaksimalkan kebermanfaatan dirinya, apa yang bisa mereka berikan terhadap lingkungannya, terhadap sekitarnya. Selanjutnya mengenai kesolehan santri itu di beberapa jenis pesantren. Tapi perlu kita pahami juga bahwa di semua jenis pesantren yang ada tentunya mengharapkan santrinya itu menjadi manusia yang soleh-solehah gitu, dengan bisa memanfaatkan ilmunya di masyarakat, bisa menjadi, setidaknya bisa menjadi diri sendiri yang baik, berakhlakul karimah, taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi mungkin yang membedakan di sini adalah metode dan caranya yang berbeda. Metodenya yang berbeda dalam menghasilkan outputnya gitu. Seperti pada pesantren tradisional, di mana pesantren tradisional kan menggunakan metode pembelajaran yang klasikal dan bandungan atau wetonan. Nah, di mana pada metode bandungan atau wetonan ini ada interaksi yang lebih intim antara guru dan kiainya, dan ini juga bisa mempengaruhi gitu santri ketika keluar dari pesantren itu dan turun ke masyarakat. Mungkin mereka juga akan lebih berusaha mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Kemudian melalui metode klasikal, yaitu ngaji kitab kuning, dimana dalam kitab kuning ini dipelajari berbagai hal keagamaan, ada akidah, akhlak,
fikih dan lain sebagainya. Tentu dengan metode klasikal ini santri akan mudah memahami bahasa Arab, bisa belajar nahwu sorof, dan ilmu agamanya pun lebih mendalam lagi. Itu akan mempengaruhi gitu bagaimana output yang dihasilkannya juga. Kemudian yang kedua ada pesantren modern. Nah, pada pesantren modern ini pembelajarannya berbeda dari pesantren tradisional, dimana kan kalau pesantren tradisional tadi menggunakan metode Bandungan dan Utonan, sedangkan pada pesantren modern ini ya pesantrennya lebih modern, memadukan, menyeimbangkan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Nah, ilmu umum ini dipelajari tentu dikaitkan juga gitu dengan ilmu agama, sehingga secara ilmu pengetahuan mungkin lebih luas dipelajari di pesantren modern, tetapi secara ilmu keagamaan lebih dalam lagi dipelajari di pesantren tradisional, karena memang pesantren tradisional itu lebih khusus gitu mempelajari agamanya secara mendalam. Meskipun itu juga tergantung juga sih pada bagaimana pesantren modern itu mengajarkan pembelajaran agamanya sejauh mana. Tapi tentu dari segi pengetahuan, antara pengetahuan umumnya lebih unggul di pesantren modern yang memang mempelajari hal demikian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.